Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairania Jasmine dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM sebagai berikut. Pembuatan video ini bertujuan untuk mempresentasikan mata kuliah agama yang bertajuk Konsep Masyarakat Madani. Pertama-tama, apa itu konsep masyarakat madani? Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman dari civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim pada tahun 1995 dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Nah, di sini, menurut Nafsir Al-Atas, masyarakat madani berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu musyarakah dan juga Madinah. Musyarakah berarti pergaulan atau persekutuan hidup manusia, dan Madinah yang berarti kota atau tamadun yang berarti peradaban. Hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah, yang penduduknya ini berbagai jenis etnis dan agama, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, teman-teman, berdasarkan asal-usul pengertian tersebut, maka yang dimaksud masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, yaitu masyarakat yang meletakkan prinsip-prinsip nilai dasar masyarakat yang harmonis dan seimbang. Lalu, bagaimana karakteristik masyarakat madani? Begini. Karakteristik masyarakat madani yang pertama adalah free public sphere atau ruang publik yang bebas. Apaan tuh? Gini. Free public sphere atau ruang publik yang bebas berarti masyarakatnya ini memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan mempublikasikan informasi tanpa intimidasi atau pembungkaman. Ruang publik ini harus diakses oleh seluruh warga, yang artinya semua bebas beropini, memberi saran untuk kemajuan. Kalau di Indonesia, ini udah terlaksana belum? Karakter masyarakat madani yang kedua adalah demokratisasi. Apa ini demokratisasi? Demokratisasi adalah kehidupan politik dan sosial yang dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi, yakni oleh, dari, dan untuk warga negara. Demokratisasi ditegakkan melalui keberadaan LSM, pers bebas, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik yang sehat. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga adalah toleransi. Udah tahu kan toleransi itu apa? Yap, betul. Toleransi merupakan sikap masyarakat yang menghargai atau menghormati perbedaan, baik itu perbedaan pribadi, kelompok, maupun keyakinan. Semua hal ini bertujuan untuk menghindari diskriminasi. Yah, ada Cina. Pergi lo dari sini, gue gak suka sama lo. Karena lo itu sombong. Yah, Jawa. Gue gak suka ya sama Jawa, karena di sini hanya untuk Sunda. Orang Kristen. Aku gak suka sama orang Kristen karena mereka semua makan babi. Hokcuh. Aduh, gimana nih? Kita udah kehabisan ide banget. Ada yang tahu nggak gimana caranya biar kita bisa membangkitkan ekonomi perusahaan kembali? Aku ada ide. Diam, aku gak butuh pendapat orang desa. Kalian itu bodoh dan tertinggal. Enggak kak. Pasti gagal. Fix. Karakteristik masyarakat madani yang keempat adalah pluralisme, yaitu masyarakat yang menerima dan mengakui perbedaan sebagai realitas yang positif. Kemajemukan suku, agama, budaya, dan pandangan dianggap sebagai kekayaan yang harus dikelola secara damai. Aduh, lapar banget. Aku belum makan 1 detik. Kak, boleh minta gorengannya nggak? 5 biji. Hah? Kamu masih lapar?
Bukannya pemerintah udah ngadain MBG buat sekolah-sekolah? Hah? Aku tidur aja di jalan, gimana mau sekolah? Karakteristik masyarakat madani yang kelima adalah social justice atau keadilan sosial. Keadilan diwujudkan dalam pembagian hak atau kewajiban yang seimbang bagi seluruh warga, tanpa monopoli kekuasaan ataupun diskriminasi. So, setiap warga berhak menikmati kebijakan publik secara adil dan merata. Lanjut ke karakteristik yang keenam, yakni partisipasi. Masyarakat terlibat aktif dalam proses sosial dan politik secara mandiri, tanpa rekayasa, tekanan, ataupun intervensi dari pihak yang berkuasa. So, semua masyarakat menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab dalam berpolitik. Orang itu mencuri 1 buah pisang di toko saya. Baik, akan kami tangkap dan penjarakan dia selama 6-7 tahun. Aduh, aku ketahuan korupsi sebanyak 1 miliar. Gak apa-apa, tenang. Bapak kamu kan hakim, paling cuma ditangkap 1 bulan. Karakteristik yang terakhir, atau yang ketujuh, yakni supremasi. Hukum diposisikan secara netral, berlaku sama untuk semua tanpa pengecualian. Tujuannya untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh dan menghindarkan kesewenang-wenangan. Durasinya baru segini. Ya udah, kita lanjutin aja yuk. Tadi kan udah dijelasin pengertian juga karakteristik dari masyarakat madani. Lalu, gimana sih peranan umat muslim dalam mewujudkan masyarakat madani ini, terutama di Indonesia? Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 menyebutkan seperti ini. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, umat Islam juga harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani. Perannya seperti apa? Perannya antara lain bisa seperti ini. Yang pertama adalah pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Misalnya, contoh, kita bisa memulainya dari diri sendiri, seperti saling bantu, peduli sesama, menguatkan ekonomi umat mulai dari zakat, infak, dan usaha bersama agar kemiskinan ini bisa berkurang. Yang kedua, yakni menciptakan keadilan sosial dan demokrasi, seperti yang disebutkan dalam karakteristik masyarakat madani sebelumnya. Umat Islam diharapkan menjunjung tinggi keadilan, menghargai hak orang lain, dan tidak membeda-bedakan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa bersuara dan diperlakukan adil. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Dalam artian, umat Islam harus mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan, supaya nantinya terlahir orang-orang cerdas yang berpikir kritis, serta dapat memberikan solusi bagi masalah yang ada di masyarakat. Oke, kita lanjut yang keempat, yakni sebagai kontrol terhadap negara. Maksudnya, umat Islam ikut mengawasi kebijakan negara. Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, umat Islam berhak untuk mengkritik secara bijak dan bertanggung jawab terhadap kritikannya tersebut. Last but not least, yakni menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan. Umat Islam bisa menjadi kekuatan moral yang mendorong kebenaran dan keadilan, bukan dengan kekerasan, tapi lewat cara damai, seperti dialog dan aturan yang berlaku. Sip, akhirnya kita berada di penghujung video. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep masyarakat madani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.